Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik, mahasiswa sekalian, bertemu kembali pada pertemuan ke-7, di mana kali ini kita akan membahas mengenai instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif. Jadi tidak seperti penelitian kualitatif ya, yang instrumennya itu adalah peneliti sendiri ya, the key of instrument. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada instrumen tersendiri dalam penelitiannya. Baik, kita bahas bersama-sama apa itu instrumen. Menyusun instrumen penelitian termasuk merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif. Nah, instrumen itu berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan erat dengan metode pengumpulan data. Jadi ini dicatat baik-baik ya, bahwa bentuk instrumen itu berkaitan erat dengan metode pengumpulan data. Nah, misal metode wawancara, instrumennya yaitu pedoman wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Metode tes, instrumennya berupa soal tes. Metode observasi, instrumennya berupa pedoman pengamatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, instrumen penelitian itu merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian. Jadi sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Nah, instrumen dapat berbentuk tes dan juga dapat berbentuk non-tes. Nah, namun untuk memperoleh sampel tingkah laku dari ranah kognitif, itu sebaiknya menggunakan yang berbentuk tes ya, seperti itu. Berikutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk instrumen. Nah, jadi ada berapa bentuk-bentuk instrumen ya, jadi banyak ya bentuk-bentuk instrumen. Pertama kita bahas instrumen tes ya. Ini bentuk yang pertama. Jadi tes dapat berupa serentetan pertanyaan ya, atau serangkaian pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Jadi lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes yang terdiri atas butir-butir soal. Nah, setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes, yaitu pertama tes kepribadian atau personality test ya. Itu digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas, kedisiplinan, kemampuan, bakat khusus, dan sebagainya. Kedua, macam tes ya, itu bisa kita gunakan untuk tes bakat atau aptitude test ya. Digunakan untuk mengetahui bakat seseorang. Selanjutnya tes intelijensi atau intelligence test dilakukan untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang. Kemudian tes sikap ya, atau attitude test. Jadi perlu dibedakan ya bahwa aptitude itu beda dengan attitude. Nah, itu nanti coba dilacak sendiri di kamusnya, kamus bahasa Inggris. Jadi aptitude itu beda, attitude itu beda. Itu tes sikap. Digunakan untuk mengukur berbagai sikap orang dalam menghadapi suatu kondisi. Kemudian tes minat atau measures of interest ditujukan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Nah, kemudian tes ini juga bisa tes prestasi atau achievement test.
itu digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah ia mempelajari sesuatu. Nah, itu bentuk instrumen pertama ya, yaitu instrumen tes. Nah, bentuk instrumen berikutnya yang kedua yaitu instrumen angket atau kuesioner. Nah, bentuk lembaran angket itu dapat berupa sejumlah pernyataan tertulis serta bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. Bentuk kuesioner yang dibuat sebagai instrumen itu sangat beragam. Seperti ada kuesioner terbuka, itu responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri. Bentuknya sama dengan kuesioner isian. Yang kedua ada kuesioner tertutup. Responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Nah, ini bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Terus ada kuesioner langsung, yaitu responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. Terus ada kuesioner tidak langsung namanya ya. Itu responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Dan ada checklist, yaitu daftar isian yang bersifat tertutup. Responden tinggal membubuhkan tanda cek ya pada kolom jawaban yang tersedia. Terus ada juga skala bertingkat namanya dalam instrumen angket, yaitu jawaban responden dilengkapi dengan pernyataan bertingkat. Biasanya menunjukkan skala sikap yang mencakup rentang dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju terhadap pernyataannya. Itu biasanya menggunakan skala Likert ya namanya. Nah, setelah bentuk kuesioner ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan dengan mempertimbangkan jumlah pertanyaan agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Jadi jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit. Yang penting disesuaikan dengan indikator yang ditetapkan. Indikator penelitian mau meneliti tentang apa ya, itu disesuaikan dengan indikator atau variabelnya itu. Nah, itulah bentuk instrumen yang kedua, yaitu instrumen angket atau kuesioner. Berikutnya, instrumen yang ketiga yaitu ada namanya instrumen wawancara atau interview. Wawancara atau interview itu merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interviewer untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau orang yang diwawancarai atau interviewee. Ya, instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Nah, dalam pelaksanaannya interview dapat dilakukan secara bebas atau tidak terstruktur ya namanya. Artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Tapi syarat interview seperti ini yaitu pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Ya, jadi minimal direkam ya hasil wawancaranya itu. Berbeda dengan interview yang dilakukan secara terstruktur, maka pewawancara harus berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci yang sudah dituangkan ke dalam pedoman wawancara. Nah, selain itu ada juga interview yang dilakukan secara semi terstruktur namanya. Jadi ada terstruktur, tidak terstruktur, kemudian semi terstruktur, di mana pewawancara itu bebas melakukan interview dengan hanya menggunakan pedoman wawancara yang memuat garis-garis besarnya saja gitu. Nah, perlu diketahui mahasiswa sekalian bahwasanya kekuatan interview itu terletak pada keterampilan seorang interviewer dalam melakukan tugasnya. Ia harus membuat suasana yang tenang, nyaman, dan bersahabat agar orang yang diwawancarai atau terwawancara atau interviewee itu dapat memberikan informasi yang jujur, yang diharapkan sesuai dengan yang kita teliti seperti itu. Nah, itu adalah instrumen wawancara ya atau interview. Kita beralih ke bentuk instrumen selanjutnya, yaitu instrumen observasi. Jadi observasi dalam sebuah penelitian itu diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, ya, pendengaran, dan lain sebagainya. Ya.
Intinya melibatkan seluruh indera ya. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, dapat berupa tes, kuesioner, rekaman gambar, maupun rekaman suara. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan itu biasa digunakan dalam observasi sistematis, di mana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Bekerja dengan pedoman pengamatan seperti ini dinamakan sistem tanda atau sign system. Data yang didapatkan berupa gambaran singkat atau snapshot mengenai situasi di lapangan pada suatu hari tertentu. Jadi perlu dicatat juga ya, perlu dibantu dengan catatan-catatan lapangan. Nah, selain bentuk instrumen berupa pedoman pengamatan yang ini tadi ya, itu terdapat juga instrumen observasi dalam bentuk tes yang digunakan untuk mengamati aspek kejiwaan. Kemudian ada juga bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengamati aspek-aspek yang ingin diselidiki, dan rekaman gambar serta rekaman suara yang digunakan sebagai penyimpan sumber data. Nah, itu adalah instrumen observasi. Bentuk instrumen berikutnya yaitu instrumen skala bertingkat atau rating scale. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat itu lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rating scale ini adalah kehati-hatian dalam membuat skala. Jadi perlu hati-hati dalam membuat skala agar pernyataan yang diskalakan itu mudah diinterpretasi dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Nah, untuk mengantisipasi ketidakjujuran jawaban dari responden, maka perlu diwaspadai beberapa hal yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakjujuran jawaban responden adalah itu biasanya karena kita sahabat. Peneliti itu mungkin bersahabat dengan responden. Lantas kemudian karena responden atau sahabat kita itu tidak enak kalau jawabannya terlalu jujur, ya biasanya itu jawabannya ya seadanya. Jadi artinya berusaha mendeskripsikan jawaban yang seperti seharusnya, bukan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan menerka. Jadi faktor yang berpengaruh terhadap ketidakjujuran jawaban responden. Ya, kaitannya dengan instrumen skala bertingkat ya. Itu kecepatan menerka. Terus yang ketiga, cepat memutuskan. Kemudian jawaban kesan pertama, kemudian penampilan instrumen, prasangka, halo efek ya, maksudnya kita say hi kepada jalin kekerabatan yang erat sebelum kita memberikan instrumen ini ya, sebaiknya memang nanti setelah baru kita bisa halo efek. Terus kesalahan pengambilan rata-rata dan kemurahan hati ya, itu ya, itu adalah faktor-faktor yang kira-kira berpengaruh terhadap ketidakjujuran jawaban responden. Nah, itu adalah bentuk instrumen skala bertingkat atau rating scale. Nah, terakhir bentuk instrumen selanjutnya yaitu instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi ini terdiri atas dua macam. Pertama ada pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist ya, yaitu memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan pada checklist itu peneliti memberikan tally ya, atau uraian singkat ya, pada setiap pemunculan gejala. Seperti itu. Nah,
Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya itu dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti, artefak, ya. Itu semua bisa dijadikan sebagai bukti, ya, seperti itu. Nah, itulah bentuk-bentuk instrumen ya yang telah kita sampaikan, mulai dari instrumen tes tadi ya sampai pada instrumen dokumentasi ini. Nah, berikutnya mahasiswa sekalian, ada kriteria instrumen penelitian yang baik. Jadi seperti apa kriteria instrumen penelitian yang baik itu? Jadi kualitas instrumen ya itu setidaknya ditentukan oleh dua kriteria utama. Ini dicatat baik-baik ini. Ya, dua kriteria utama. Di referensi lain mengatakan tiga, tapi umumnya referensi ya, mayoritas referensi itu menyebutkan dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas ini untuk mengukur apakah instrumen itu valid ya atau tidak. Terus reliabilitas ini itu akhirnya nanti itu akan apa namanya jawabannya apakah reliable atau tidak ya. Validitas menunjukkan seberapa jauh instrumen itu dapat mengukur apa yang hendak diukur ya. Sementara reliabilitas itu menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi terhadap suatu hasil pengukuran. Jadi validitas ini menunjukkan seberapa jauh ya instrumen itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sementara reliabilitas ini menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi terhadap suatu hasil pengukuran. Nah, instrumen penelitian yang baik yaitu instrumen yang sudah diuji melalui pengujian validitas instrumen dan pengujian reliabilitas instrumen. Jadi instrumen-instrumen tadi itu yang telah kita bahas sebelumnya, yang bentuknya ada 6 itu, mulai dari instrumen tes, ya, instrumen wawancara, instrumen skala bertingkat, dan lain sebagainya tadi itu perlu diuji validitasnya dan diuji reliabilitasnya. Nah, kita bahas apa yang dimaksud dengan pengujian validitas instrumen ini. Nah, mahasiswa sekalian, pengujian valid instrumen ya. Pertama kita uji validitasnya dulu. Di pengujian validitas instrumen itu ya ada 3 jenis pengujian validitasnya. Yang pertama pengujian validitas konstruk, yang kedua pengujian validitas isi, dan ketiga pengujian validitas eksternal. Jadi mahasiswa sekalian ini bisa dibaca-baca saja nanti ya. Yang mana dimaksud pengujian validitas konstruk ini ya, ini seperti ini ya. Itu akan saya sampaikan juga materinya nanti di grup ya. Yang jelas instrumen itu sebaiknya diuji ya, diuji validitasnya dan diuji reliabilitasnya. Kalau pengujian validitas instrumen itu ada 3 ini ya, pengujian validitas konstruk, kemudian yang kedua adalah pengujian validitas isi ya, masih rangkaian dari pengujian validitas. Terus yang ketiga adalah pengujian eksternal ya, itu. Jadi ada 3 itu merupakan pengujian validitas instrumen ya. Nanti dilihat saja sendiri ya, dibaca-baca. Berikutnya beralih ke pengujian reliabilitas. Nah, pengujian reliabilitas instrumen ini ada 4 ya. Ada tes, retest, ada equivalent, ada gabungan, dan ada konsistensi internal. Nah, kalau tes, retest, equivalent, sama gabungan ini biasa disebut dengan eksternal ya. Biasa disebut dengan eksternal ya, digolongkan sebagai apa namanya? Eksternal ya dalam pengujian reliabilitas. Dan yang terakhirnya adalah konsistensi internal. Jadi dibaca sendiri ya, tes retest itu ini, kemudian equivalent itu ini ya. Untuk menguji reliabilitasnya, reliable-nya itu ya,
kemudian ada gabungan, test retest dan ekuivalen, dan terakhir adalah konsistensi internal. Seperti itu ya, cara pengujian instrumen. Ini supaya tidak berlama-lama ya, nanti dibaca-baca saja mahasiswa sekalian ya. Jadi sekali lagi bahwasanya instrumen penelitian itu ada bentuknya tadi ya, bentuknya itu ada 6 yang sudah kita jelaskan tadi ya, yaitu mulai dari instrumen tes ya, kemudian ada angket ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah instrumen itu berkaitan erat dengan metode pengumpulan data. Jadi kalau metodenya adalah wawancara, maka apa instrumennya? Instrumennya yaitu pedoman wawancara. Dan ini harus apa namanya? Harus diuji ya. Harus diuji validitasnya dan harus diuji reliabilitasnya. Pun kalau metodenya adalah metode angket atau kuesioner, maka instrumennya berupa angket atau kuesioner. Juga harus diuji lagi. Instrumennya ini diuji ya, diuji validitasnya, apakah valid atau tidak. Kemudian juga diuji reliabilitasnya. Ya, nah, di sini tadi ya, sini apakah reliable atau tidak, seperti itu ya. Jadi lihat kembali materinya mahasiswa sekalian, juga bisa dilihat di grup. Dan seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja di grup ya, dengan sebelumnya menyertakan nama dan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.